"Ndek Bu, tolonglah ambo, Bu, tolonglah ambo." "Mengapa, Bu?" "Suami ambo tu, Bu, alah 2 malamnya tak pulang-pulang." Apa kata ibu yang satu? "Ibu baru 2 malam, ambolah 2 tahun suami tak ada pulang-pulang." Mana lebih parah? Sama-sama tak pulang. Ini 2 tahun, cuman yang paling stres yang 2 hari. Kenapa? Hati sempit. Hati kalau sudah sempit, pikiran memang sempit, Pak. Saya ikut menurunkan mayat apa-apa yang gantung diri. Umurnya 72 tahun. Tak dipandang kalau masalah hati. Oh, sudah tua, mohon maaf Pak ya. Tidak peduli. Sudah 72 tahun. Kenapa? Karena anak terlambat mengantarkan nasi siang itu. Itu cuma masalah. 8 tahun saya bekerja Pak di rumah sakit. Masuk ke ruangan apa-apa, nih separuh diterkam buaya. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana kabar lukanya?" "Alhamdulillah sudah mengering. Kalau saya rajin minum obat, kata dokter seminggu lagi insya Allah bisa pulang dan ini sudah bisa digerak-gerakkan." "Oh alhamdulillah." "Semangat ya Pak, semangat Pak Ustadz. Saya harus sehat, saya harus sehat." Jadi itulah kerja saya dulu, memberikan semangat. "Semangat Pak, semangat. Sehat, sehat." Nah, masuk ke ruangan ibu-ibu. "Apa kabarnya Bu?" "Onde Pak Ustadz, matilah ambo ne Pak Ustadz, matilah ambo le." Kadang muak ambo mati le bu naga muak kadang-kadang. Tapi tak saya sebut seperti itu. "Apa masalahnya Bu?" "Apa Pak Ustadz, 2 hari yang lalu ambo digigit somui." La ilaha illallah. Digigit somui seperti digigit buaya sikapnya. Orang ada digigit buaya, sikapnya seperti digigit semut. Permasalahannya itu bukan masalahnya, sikap awak menghadapi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Mushola Baitul Mulk, jamaah Mushola Baitul Mulk, wabil khusus tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari komunitas Bikir Subuhan Kota Pekanbaru yang tidak bisa disebutkan nama dan jabatan satu persatu, yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir pada subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat subuh memang solat yang berbeda dengan solat 4 waktu yang lainnya. Satu-satunya solat fardu yang tak boleh dijamak adalah solat subuh. Jadi kalau ada alasan kita kenapa tidak ikut solat subuh berjamaah karena sudah dijamak dengan isya, tidak boleh. Kalau dijamak saja tidak boleh, apalagi dikosor 4 menjadi 2. Sementara subuh cuma 2. Kalau dikosor apa nan tinggal. Subuh berbeda dengan yang lain karena Rasul membandingkannya. Man shalla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Ikut solat isya berjamaah, pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin. Tapi kalau ikut subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullahu. Seperti solat sepanjang malam. Isya 6 jam, separuh malam.
Kalau subuh ini dihitung 12 jam sepanjang malam. Tidak akan sanggup awak berdiri di atas sajadah selama 12 jam. Kita jangankan 12 jam, 1,5 jam saja solat tarawih tambah witir, itu kalau imamnya terlalu panjang berleha-leha mengutuk jamaah pulang. Apalagi 12 jam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh berjamaah, hidupnya dalam jaminan Allah. Kita dijamin RT RW saja sudah merasa aman, apalagi Allah yang menjamin. Syaratnya satu saja, ikut subuh berjamaah. Man sholla bardaini, siapa yang ikut solat subuh berdingin-dingin, dakhalal jannah, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Man sholla subha, ikut solat subuh, thumma qa'ada, duduk dia sejenak. Bagaimana duduk tergantung kondisi dan keberuntungan. Terserahlah bagaimana gaya duduknya. Yazkurullah, mengingat Allah, hatta tatslu'a syamsu, sampai terbitnya waktu syuruk. Makasih. Waktu syuruk 6:24 lebih kurang. Thumma shalla raka'ataini, kemudian dia solat 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua sesudah Fatihah qul huwallahu ahad. Apa yang didapat? Kanat slahu hajatin wal umrotin, tamah. Dipastikan pahalanya semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh, sempurna. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Duduk sejenak dalam majelis ilmu hanyalah orang pilihan. Makanya tak banyak orang yang mau duduk, Pak. Karena memang dipilih oleh Allah. Beruntunglah tuan-tuan yang mau mengorbankan sedikit waktu bisa duduk di dalam masjid. Sebab duduk di kedai kopi saja awak bisa berlama-lama, apalagi duduk di dalam masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, di situ dibacakan kitab Allah, ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Berkumpul di rumah Allah, dibacakan ayat Allah, dijelaskan isinya. Apa yang diberikan Allah? Satu, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati kita. Jadi kalau terlalu risau dan galau menghadapi dunia yang hanya sesaat ini, maka sering-seringlah hadir di dalam majelis ilmu. Duduk awak elok-elok, tengok ke ustaz, sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak nantilah itu. Kenapa? Karena dalam hidup ini jangan terlalu terkecoh dengan penampilan seseorang. Penampilan penting tapi tidak menentukan. Tengok ke ustaz. Angguk ada 4 macam. Satu, angguk paham. Jadi dia mengerti dan paham. Oh, jadi kalau solat subuh awak 5 keutamaan yang bakalan awak peroleh. Lalu apa itu mengangguk? Berarti paham. Yang kedua, ada angguk orang berbasa-basi. Nampak dia kanan mengangguk, kiri mengangguk, awak yang tidak mengangguk. Lalu dia pun mengangguk-angguk. Yang ketiga, ada angguk menahan kantuk. Dan yang keempat, angguk bikin rencana. Dari tadi ibu tu mengangguk-angguk. Walaupun badannya di musola, hatinya sudah sampai ke Kodayajo. Selesai acara aku singgah di Kodayajo sebentar. Beli tolu ayam 5 kantong seperempat untuk sarapan pagi. Mengangguk juga, terserahlah. Yang penting duduk dalam majelis ilmu. Satu, nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Saat ini bapak ibu ditatap, dilihat, ditengok oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah,
tempat awak ni dipenuhi, dikerumuni oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama-nama yang hadir ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Memangnya awak ini siapa sampai Allah menyebut nama awak? Syaratnya cuma satu, duduk dalam majelis ilmu. Itulah makanya yang mau duduk ini orang pilihan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang tersebut, Allah pahamkan ia tentang agama. Agama ini baru bisa dipahami kalau mau awak sabar duduk di dalam majelis ilmu. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, bila engkau melihat majelis ilmu, duduklah di situ. Karena banyak orang tak mau duduk. Duduklah di situ, kata Luqman. Bila engkau orang yang tidak tahu, engkau akan menjadi tahu. Bila engkau orang yang sudah tahu, dah paham dia awak apa yang akan disampaikan ustaz tu. Sebab kaji ini kan itu juga. Berlayar kapal di Sungai Pinang, singgah sebentar di Batang Lubuh. Apal kaji dek diulang, pasarnya jalan dek ditempuh. Bahkan kaji itu kaji lama juga kadang pak. Ditompi bareh ditompi diindang-indang badarai juga. Mengaji awak mengaji kaji lama jangan dilupa. Kajinya itu juga. Tapi Luqmanul Hakim mengatakan bila engkau orang yang tidak tahu, engkau akan menjadi tahu. Bila engkau orang yang sudah tahu, Allah akan beri hidayah di hatimu untuk mengamalkan apa yang engkau tahu. Tahu ndak tahu, duduklah dalam majelis ilmu. Kita masuk kajian kita subuh ini, yaitu temanya tazkiyatun nufus, manajemen qalbu atau ilmu mengurus hati. Kenapa perkara ini penting? Secara umum alasannya adalah sebab tidak ada urusan yang lepas daripada hati, apapun itu. Orang meninggalkan rumah, itu yang di rumah berpesan hati-hati di jalan. Seharusnya pesan jujurnya kaki-kaki di jalan. Kenapa demikian? Kan kaki yang melangkah. Tapi kenapa disebut hati? Yang menggerakkan kaki awak ini adalah hati. Orang kalau hatinya sudah tertarik dengan masjid, jauh pun rumahnya dari masjid dekat rasanya. Orang kalau hatinya jauh dari masjid, walaupun satu dinding dengan masjid, jauh rasanya. Ke masjid ini bukan masalah kaki, masalah hati. Sahabat banyak yang jauh rumahnya dari masjid. Sauban tersebut, Sauban An-Nabawi radhiyallahu an, itu berjalan 1,5 jam baru sampai ke masjid. Tapi tak pernah tertinggal rakaat pertama. Umum maktum buta, tak ada penuntun, tua renta, rumah jauh dari masjid, melewati hutan-hutan kurma dan banyak hewan-hewan berbisa. Ulama hadis mengatakan 6 kekurangan umum maktum, tapi juga selalu ke masjid. Bukan masalah hati, kaki, masalah hati. Betapa banyak dalam hidup ini orang yang punya kaki tapi karena tak punya hati, maka jarang dia ke masjid. Ada orang kadang-kadang tak punya kaki tapi dia punya hati, tidak ada kakinya tapi datang ke masjid. Apa tidak malu awak? Orang yang hari ini disehatkan Allah kakinya tapi tak mau datang ke masjid. Namanya hati-hati. Di jalan itu banyak tulisan, maaf jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Seharusnya harap mata-mata, kan mata nan menengok. Sampai di tempat kerja, senang sama seseorang, itu namanya jatuh hati. Kalau diterima, senang hati. Kalau ditolak, sakit hati. Berakhir dengan patah hati. Kalau diterima dia suka awak mau, itu namanya sehati. Lahirlah anak-anak si buah hati, anak nakal makan hati. Tidak ada urusan ini yang lepas daripada hati.
Kecil atau besar, sedikit atau banyak, awak sadari atau tidak, dunia sampai ke kampung akhirat. Jadi secara umum itulah alasan. Tapi secara khusus inilah yang kita bicarakan. Tazkiyatun nufus, alasan pentingnya awak memelihara hati. Yang pertama adalah karena hati ini letaknya pandangan Allah. Innallah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak tengok kepada bentuk tubuh. Maka jangan terpesona dengan tubuh. Allah tak mengukur badan kemuliaan karena tubuh awak. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Orang tu disebut tinggi karena ada pendek-pendek kau lah Pak. Saya merasa senang Pak dengan yang diberikan Allah. Lah cukup kau lah Pak. Ustadz Samsul Rijal itu banyak Pak di Pekanbaru. Salah satunya saya. Ustadz Samsul Rijal. Yang di mana? Yang di Panam. Dan mana? Dan pendek-pendek itu. Tidak masalah. Lah cukup. Pendek awak, lebih banyak orang pendek dari awak. Ucok baba pendek jangan Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak ditengok Luqmanul Hakim, kulitnya hitam legam, rambut keriting, bibirnya tebal, kaki pecah-pecah. Orang Ethiopia, tapi jangan salah, dalam kondisi tubuh yang seperti itu, namanya ada di dalam Al-Quran. Surat Luqman, seorang ayah yang sukses mendidik anaknya. Awak gagah tampan, belum tentu sukses mendidik anak. Bilal bin Rabah hitam legam, setiap hari kepala atau mukanya dipijak oleh Umayyah bin Khalaf. Kalau Umayyah bin Khalaf ingin naik unta. Tapi suatu pagi Rasul memanggil Bilal, "Ya Bilal, amal apa yang engkau biasakan?" Kenapa demikian? Tadi malam kata Rasul, aku dimi'rajkan oleh Allah dan ku dengar langkah kakimu di dalam surga. Kepala di dunia dipijak orang, langkah kakinya sudah terdengar di dalam surga. Allah tak tengok kepada jasad. Wala ila suwarikum, Allah tak tengok kepada wajah. Awak ini sengaja dibuat Allah berbeda wajah supaya mudah untuk dikenal. Terbayang tak Bapak Ibu kalau seluruh perempuan di kota Pekanbaru mukanya sama? Apa ndak tertukar bini setiap malam dibuatnya? Salah-salah tarik tertarik bini RT. Kenapa demikian? Wajahnya sama. Dibuat Allah awak ini berbeda Pak, supaya mudah untuk dikenal. Maka jangan dikotak-katik wajah ini. Cukuplah apa adanya. Allah melaknat perempuan yang mencukur alis. Kenapa demikian? Tak terima dengan jatah muka. Tapi sekarang orang kan tak peduli Pak. Tidak memandang dari sisi agama. Yang penting tampil beda, tampil kece, tampil rancak, tampil indah. Dicukurnya lah alis. Allah melaknat. Bahkan hari ini orang berani operasi plastik. Hidung dan pesek dikombangkan Pak. Pipi dan kempes dikembungkan. Bibir yang kecil ditebalkan. Tak tahu dia awak ni tinggal di Indonesia, negaranya panas, plastik tak tahan angin, akhirnya meleleh jadinya. Ketiklah di YouTube, banyak orang gagal operasi plastik. Allah tak tengok wajah. Wala ila amwalikum, Allah tak tengok kepada harta. Palah tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Apa guna kayu balinda, punyo orang punyo awak. Untuk apa? Punyo orang punyo awak. Memang kayu Pak, tapi orang punyo. Awak kumpulkan sama awak. Jauh dari dun sana. Saya tak pakai mic ini, nanti disangka orang gila kamu menyanyi juga kalau Ustaz. Biarlah anda abapiti, tapi asalai babudi, baguno dalam nagari. Kok kayu-kayulah surang. Sampai situ aja. Awak kemari ini bukan pergi menyanyi, pergi mengaji. Allah tak tengok.
Kalau seandainya kayalah yang ditengok oleh Allah, yang merasa awak lebih mulia daripada orang miskin, hati-hatilah itu. Korun itulah penyakitnya, makanya ditenggelamkan oleh Allah. Maka jangankan meniru gaya hidup si Korun, memberi nama anak si Korun pun takkan dijumpai di Pekanbaru. Carilah nama anak muda namanya Korun. Kalau Kirun ada pelawak di Jawa Timur. Kalau Harun nama Nabi, Ucok berserak, Upik terpijak-pijak di pasar saking banyaknya, Pak. Apalagi Udin mendunia itu. Dari yang pertama Awaludin sampai yang terakhir Akhirudin. Beliak itu, Pak. Tapi Korun tak ada. Walakin yanzuru ila qulubikum. Inilah yang sering dilupakan orang. Allah nengok kepada hati. Full 24 jam. Kalau pandangan manusia berbatas waktu, berbatas ruang. Tapi kalau pandangan Allah ini full. Sekarang awak ditengok manusia, sebentar lagi tak ditengok. Tapi pandangan Allah, kemana kalian? Pulang. Oh iya ya. Ikulah seketek, beko pulang tinggal berdua jadinya kami Pak. Ini jamaah di sini kan tak banyak dah Pak, cuma 4 orangnya Pak. 1, 2, 3. Memang 4 sejak dulu Pak ya. Sebelah sananya. Alhamdulillah lah. Sedikit istiqomah lebih baik daripada banyak tapi tidak kuat. Masih ada yang mau keluar? Silakan. Kaum muslimin yang berbahagia, walakin yanzuru ila qulubikum, Allah tengok kepada hati. Kalau saya yang menilai tuan-tuan, bapak dan ibu, ini nilainya 100 semuanya Pak. Kenapa demikian? Semuanya menengok sekali-kali menganggukkan kepala. 100 nilainya nih. Sebab ada juga saya pernah ceramah isinya cuma 3 orang. Saya tidak risau. Kenapa demikian? Banyak para malaikat yang duduk di situ. Tiang musola waktu itu 4, orangnya cuma 3. 1 atuk, 2 nenek-nenek. Apakah saya tidak ceramah? Tugas saya tidak memperbanyak orang. Banyak tidak ukuran daripada sebuah keberhasilan. Itu jangan lupa. Tapi istiqomahnya yang penting. Begitu mulai assalamualaikum, 1 atuk, 2 nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab atuk itu yang duduk di sebelah kiri waktu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampakkannya muka tak senangnya tuh. Waalaikumsalam. Tinggallah 2 orang nenek-nenek, yang satu mengangguk-angguk. Saya kira paham, rupanya ikut jejak antuk. Tidur ya rupanya. Tinggallah 1 orang ibu-ibu. Saya pun sungguh-sungguh kepada ibu itu. Mudah-mudahan dia bisa paham lalu mengamalkannya. Insya Allah akan menjadi amal jariah. Tapi ternyata ibu itu tak menengok saya sepenuh hati, segenap jiwa. Mukanya ditengok keluar jendela. Kakinya diselunjurkan lalu digoyang-goyang. Memang ada dia menengok saya sekali-kali, tapi menengoknya menengok masam, sementara mata adalah jendela hati. Kalau ambo peturikkan hati, ambo cokik ibu sebenarnya. Muak aku menengoknya. Saya pernah ceramah isinya 8 orang Pak. 4 di kanan, napak tu 4 di kiri. Ke-8-8-nya menunjukkan kaki, Pak. Ke-8-8-nya, ditengoknya telapak kaki yang bertai ayam tu ke muka ustaz dan digoyang-goyangkan sambil lalok-lalok ayam. Sejak itu memang tak pernah hamba ke situ lah, Pak. Karena tak satu pun yang mendengarkannya. Kaum muslimin yang berbahagia, semuanya itu adalah gambaran daripada hati. Walakin yanzuru ila qulubikum. Kalau Allah yang menilai, tidak 100 semua nilai awak. Tergantung kondisi hati masing-masing. Ada yang sepenuh hati, nilainya penuh. Itulah bedanya pandangan seseorang kalau sudah merasa ditengok oleh Allah. Tak sibuk dia dengan orang lain,
hatinya sedang ditengok. Bentuk itu Pak Ustaz, kiro-kiro, tidak mesti bentuk itu bona tau Pak. Ada yang separuh hati mendengarnya. Nilainya separuh tau Pak. Ada yang sangat sedikit hatinya, nilainya sedikit. Ada sama sekali tak ada hatinya di dalam majelis ilmu, maka tak dapat nilai. Tergantung kepada hati. Solat sama-sama 2 rakaat, sama mengangkat takbir, sama ruku, sama sujud, sama salam. Tapi hasil berbeda. Yang satu Allah tengok hatinya sedang dalam kondisi khusyuk, lalu berlinang air matanya, apalagi mendengarkan ayat tentang dosa. Sementara yang satu ndak air matonya nang keluar, air ludahnya nang keluar. Selesai ke beko di mana sarapannya. Oh iya, ada di simpang tuh nasi goreng pakai daging. Keluar yo air ludahnya, Pak. Beda. Kenapa beda? Jasad mungkin sama gerakannya, hati berbeda. Maka utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Pandangan manusia tak bisa diikut. Pagi dia memuji, sore dia mencaci. Siang dia tenang, malam dia tergoncang. Hari ini menjadi kawan, besok menjadi lawan. Tidak bisa diperturutkan. Pandangan Allah total 24 jam. Satu. Yang kedua adalah kenapa pentingnya kajian tazkiyatun nufus masalah hati. Hati ini kunci kebaikan dan keburukan yang awak munculkan. Rasul mengatakan, ala innal fil jasadi mudghatan iza solahat solahat jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu ala wahiyya qalbu. Ketahuilah, kata Rasul, di tubuh kalian itu ada segumpal darah, sepotong daging. Di sini. Iza solahat, bila yang satu itu elok, yang lainnya akan ikut elok. Wa iza fasadat, tapi kalau yang satu itu sudah bermasalah, sudah terkelok dia, yang lain ikut terkelok. Ala wahiyya qalbu. Nama yang satu itu hati. Hati-hati dengan hati. Cara berpikir, cara memandang, cara mengucap, cara berbuat, semuanya tergantung kepada hati. Bila hati kian bersih, berpikir pun, baris pertama masalah hati, Pak. Berpikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih, tapi bila hati keruh, batin terasa gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Kata Ali bin Abi Thalib, tak satu pun rahasia disembunyikan di hati seseorang, kecuali pasti ditampakkan Allah lewat raut muka dan perbuatan. Contoh, menurut tuan-tuan, ekspresi mana yang betul yang saya bawakan berikut ini? Ini contoh saja nih. Saya ikut lomba. Di dalam dunia dakwah ini namanya ilmu retorika, seni berbicara di depan umum, public speaking. Undian nomor 1. Kamera harap menyesuaikan. Ini undian nomor 1. Coba nilai. Bila hati kian bersih, ekspresinya nih Pak, berpikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih, tapi bila hati keruh, batin terasa gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Undian nomor 1. Dah, nilai nanti mana yang betul. Coba undian nomor 2.
Bila hati kian bersih, apa kira-kira? Berpikir pun selalu jernihnya, berpikir di siku, Bang. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih, tapi bila hati busuk, mau, Pak? Tidak cocok. Yang cocok yang pertama tadi. Tak ada satu pun yang awak sembunyikan di hati. Itu pentingnya kajian hati. Kecuali pasti ditampakkan Allah lewat raut muka, pandangan mata, dan perbuatan. Apapun itu. Ibu-ibu kalau baru bertengkar dengan suami, cekik-mencekik, jambak-menyambak, kemudian ibu keluar rumah. Lewat kawan ibu tersenyum. Ditegurnya ibu, "Bu, ibu juga kan senyum, cuman senyumnya masam." Iya. Orang tahu itu, apa masalah ibu tuh ya? Nggak kuat ada masalahnya dengan suami. Iya. Senyum memang, tetapi diketahui oleh orang lain. Itu masalahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, bila hati kian lapang, kembali kepada baris pertama. Hidup susah tetap tenang, walau gelisah menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit, seakan hidup menghimpit, lahir batin terasa sakit. Contoh, kolbun artinya piring, mangkuk, wadah, pelabuhan sejuta rasa. Di dalam piring ada rasa manis, rasa asam, rasa pedas, baru masak, sudah lama masak, bahkan basi, semua ditampung di dalam piring. Itulah dia kolbun, sejuta rasa terkandung di sini. Rasa senang tak senang, benci tak benci, suka tak suka, semuanya berlabuh di hati. Logika seperti ini kalau hati orang lapang. Pernah tak Bapak Ibu pergi ke pesta pernikahan? Sering mungkin. Piringnya lebar tuh Pak. Ceper dan lebar. Iya enggak? Enggak sama dengan piring makan awak di rumah yang kecil. Kenapa? Di rumah awak gulainya tak banyak. Gulai, sambal, dua macam. Kadang-kadang tambah sayur sedikit. Kalau di rumah saya Pak, enggak pula banyak-banyak betul. Ikan ya ikan aja lah. Enggak pula ikan, ayam, dendeng, segala macam. Enggak. Nah, coba tengok di pesta pernikahan. Lebar piringnya. Kenapa? Yang bakalan masuk banyak. Awak tenang ternikmati. Langkah pertama, nasi dalam termos, sam. Ya enggak? Langkah nomor 2, dendeng batokok ladu hijau, taruh di sampingnya. Langkah nomor 3, asam podeh bawang, masuk. Kena lomak-lomak aja konya Pak. Pada di rumah tak jumpa kono Pak. Masuk juga. Langkah nomor 4, bakar ikan asin, bakar ayam kampung, masuk. Goreng ikan asin lomak pakai potai, masuk. Toco, acar mentimun, pecal. Rupanya kadang orang berpantangnya hanya di rumah makan. Banyak orang berpantang Pak, tapi di rumah makan. Awak dadar tolu aja lah, 7.000 tuh yo. Sementara di waktu pesta pernikahan tidak ada Pak tuh berpantang. Masuk semuanya. Lado, kerupuk jangi, pucuk ubi, kacang panjang, wah, jengkol mudo masuk. Jumpa dengan apa lain? Apa? Iya. Jemaah musola Baitul Mulk. Iya. Oh, Ustaz Safrija. Oh, iya. Apa hubungan ikut pemilih? Oh, mari wak duduk makan bersama. 5 menit selesai. Ternikmati, musik bisa didengar, awak beramah tamah. Di mana letak permasalahannya Pak? Di piringnya. Piringnya lebar. Kalau soal jenis makanannya enak atau tidak itu bervariasi, tergantung kemampuan orang yang punya pesta. Terbayang tak Bapak Ibu kalau seandainya piring kecil, piring teh, masuk nasi, penuh. Betapa banyak dalam hidup ini kalau hati sempit,
Satu cuman masalah ibu itu sudah seteres, Pak. Cuman satu baru masalahnya, dia menangis terseduh-seduh ke rumah tetangga sambil curhat. "Ndek Bu, tolonglah ambo, Bu, tolonglah ambo." "Mengapa, Bu?" "Suami ambo tu, Bu, Allah 2 malamnya tidak pulang-pulang." Apa kata ibu yang satu? "Ibu baru 2 malam, ambolah 2 tahun suami tidak ada pulang-pulang." Mana lebih parah? Sama-sama tak pulang. Ini 2 tahun. Cuman yang paling stres yang 2 hari. Kenapa? Hati sempit. Hati kalau sudah sempit, pikiran memang sempit, Pak. Saya ikut menurunkan mayat apa-apa yang gantung diri. Umurnya 72 tahun. Nah, tak dipandang kalau masalah hati. Oh, sudah tua, mohon maaf, Pak ya. Tidak peduli. Sudah 72 tahun. Kenapa? Karena anak terlambat mengantarkan nasi siang itu. Itu cuman masalah. 8 tahun saya bekerja, Pak, di rumah sakit. Masuk ke ruangan apa-apa, nih separuh diterkam buaya. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Gimana kabar lukanya?" "Alhamdulillah sudah mengering. Kalau saya rajin minum obat, kata dokter seminggu lagi insya Allah bisa pulang, dan ini sudah bisa digerak-gerakkan." "Oh, alhamdulillah." "Semangat ya, Pak, semangat, Pak Ustadz. Saya harus sehat, saya harus sehat." Jadi itulah kerja saya dulu, memberikan semangat. "Semangat, Pak, semangat. Sehat, sehat." Nah, masuk ke ruangan ibu-ibu. "Apa kabarnya, Bu?" "Onde Pak Ustadz, matilah ambo nih Pak Ustadz, matilah ambo le. Kadang muak ambo mati le, buk-buk naga muak kadang-kadang." Tapi tak saya sebut seperti itu. "Apa masalahnya, Bu?" "Apa Pak Ustadz, 2 hari yang lalu ambo digigit somui." La ilaha illallah. Digigit somui seperti digigit buaya sikapnya. Orang ada digigit buaya, sikapnya seperti digigit semut. Permasalahannya itu bukan masalahnya, sikap awak menghadapi masalah. Itu jauh lebih penting. Seorang nenek-nenek masuk ke ruang ICU, umur 64 tahun. Kenapa dilarikan ke ruang ICU? Minum rondop. Masuk jam 8 pagi, keluar jam 4 sore, meninggal dunia. Tidak bisa diselamatkan. Kenapa minum rondop? Ternyata cemburu sama lakinya. Dia berumur 64, suami biasa lebih tua, umur 72. Kalau yang dicemburuinya untuk tuan-tuan kok masih gagah, ambo pun masih bisa yo. Ikut 72, jalan kelah bontuknya. Aponya nekan dicemburu kan bontok iko. Tapi karena hati sempit, cemburu nenek itu. "Ndak kusangku atuk kalian tuh main matul dengan tukang salju tuh." Oh, tuh Pak. Nya ndak tahu suaminya tuh sakit matu tuh gigu-gigu tuh matanya. Kenapa ini terjadi? Hati sempit. Masuk kemarin WA istri. Perempuan umur 35 tahun, Bu. Mati gantung diri. Alasannya cuman bertengkar sama adiknya. Bermula dari hati sempit. Satu baru masalah. Padahal dia tidak sadar dia harus berjalan memasukkan masalah lain. Dendeng batokok ladu hijau. Harus dia teh nasi lata. Guyang dewanya. Asam podeh bawang. Dia teh dendeng. Tambah guyang. Baka ikan. Baka ayam kampung. Semakin guyang, Pak. Goreng ikan nasi. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, apa sempat lagi tegur menegur? Suasana tegang nih buatnya. "Pak Ustadz yang ditetengok ambo kena tengok gohang." Musik awak tak bisa menyimaknya. Orang makan nasi dulu ditarik. Dia hendak terpaksa dari atas. Kalau ditarik nasi, tumbang semuanya. Terpaksa dari atas. Sambal lado hijau. Makan sambal.
Menderita. Habis sambal hijau masuk sambal lado merah, sambal yule. Padahal sebenarnya hakikat makanan itu nikmat luar biasa, tapi karena tak pandai menyikapinya menjadi beban penderitaan. Kalau waktu piring lebar kan suap nasi, gigit dendeng, masuk jengkol, ambil sambal, disatukan di dalam. Nikmat rasanya Pak. Ini tidak bisa. Kenapa? Semua bermula daripada hati. Maka hati-hatilah dengan hati, kunci kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, kenapa pentingnya kajian hati? Hati ini sarana awak beribadah kepada Allah. Tidaklah ada sebuah ibadah yang disuruh oleh Allah dan Rasul kecuali yang pertamanya adalah pekerjaan hati. Berwudu awak tadi, niatnya yang pertama hati, niat. Rukunnya 6. Nomor 1 niat. Niat itu hati. Solat awak solat subuh, yang pertama adalah niat. Rukunnya 13. Bahkan saat ini masuk seseorang solat di sini 2 rakaat, awak tidak bisa menentukan jenis ibadahnya kecuali setelah bertanya apa niatnya. Dia solat 2 rakaat saat ini nih Pak. Cobalah, solat apa dia tuh Pak? Tahiyatul masjid Pak Ustadz? Mungkin. Solat sunat safar, dia baru pulang dari Jakarta, mungkin. Solat sunat tobat, dia baru setelah bertengkar dengan istrinya, lalu dia bertobat, mungkin. Sebenarnya dari tadi saya tunggu-tunggu nih. Itu baru waktu syuruk, belum solat sunat isroknya. Wah syuruk, 3 waktu haram untuk solat, salah satunya waktu syuruk. Maka lewatkan 10 menit, 15 menit, 20 menit. Awak biasanya mencari yang ringan-ringan, lewat 10 menit itu paling kurang. Jadi masih lanjut ceramahnya. Mungkin solat sunat istikharah, mungkin. Dan mungkin juga solat subuh. Sama-sama 2 rakaat. Yang menentukan niat. Tanya kepadanya, apa solat apa Pak? Solat subuh? Enggak ada Pak Ustadz, sudah setelah subuh tadi. Solat apa? Awak ada masalah dengan bini tadi Pak Ustadz, mencokik kami. Umpamanya kan. Akhirnya penyesalan saya muncul, lalu saya bertobat. Oh, salat sunat taubat. Iya. Oh, Rasul mengajarkan siapa yang berwudu secara sempurna, lalu dia solat 2 rakaat, memohon ampunan terhadap dosa yang dilakukannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Oh, baru awak tahu. Bahkan tak kala saya Bapak Ibu nak melaksanakan ibadah, ditengok Allah secara khusus 3 waktu ini. Pertama, Allah tengok waktu ibadah belum dilakukan. Hayya 'alas shalah. Allah tengok hati itu Pak. Bagi orang yang hatinya tertarik kepada Allah, maka dia akan jawab la haula wala quwata illa billah, bersegeralah. Abu Bakar kaya raya, ditutupnya seluruh usahanya karena hatinya sudah dipanggil oleh Allah. Ali bin Abi Thalib kurang apa gagahnya? 1 Ali kekuatannya imbang dengan 30 laki-laki biasa. Dia seorang singa padang pasir. Tapi terdengar ayat azan hayya 'alas shalah, pucat mukanya, menggigil badannya. Orang bertanya, "Ya Ali, mengapa engkau seperti ini?" Dijawab oleh Ali, "Yang memiliki jiwaku ini, termasuk hati itu, sedang memanggil aku." Beda Pak. Ada hayya 'alas shalah, dijawab orang bikoselah, sebentar lah, duluan lah, sehingga solat asar hampir maghrib, solat subuh dah jam 7. Bilo-bilo lah, doa-doakanlah, kirim salam lah, juga ujungnya, tapi berbeda. Sewaktu pelaksanaan kembali ditengok Allah, siapa yang khusyuk, siapa yang tidak khusyuk. Istighfar awak, ditengok Allah siapa yang khusyuk, siapa yang tidak khusyuk. Kalau yang khusyuk berarti lidahnya, badannya ikut khusyuk. Kata Rasul, bila khusyuk hatinya pasti khusyuk badannya. Ada seseorang sholat di dekat Rasul, gilo kamu gawi korojonya Pak. Maka keluarlah hadis ini, bila hatinya khusyuk, badannya, tubuhnya akan ikut khusyuk. Saya pernah sholat di samping seseorang, saya tidak mengatakan dia tidak khusyuk, tapi badannya bergorak tori Pak, manggawi tori, sampai dia puncaknya mencari jerawat. Ambo sholat di samping, carinya jerawat, dipecahkannya apa? Bukan dibuang ke bawah, ditengokkannya ke muka. Akhirnya tertengok sama ambo jadinya.
Itulah kondisi hatinya, Pak. Tergantung kepada hati. Ada orang istighfar 3 kali memang selesai sholat, tapi hatinya dia terbayang dosa yang dilakukannya, maka sungguh-sungguh dia 3 kali. Rasul 100 kali sehari semalam, awak 3 kali, masa 3 kali tak bisa elok? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada juga yang istighfarnya sambil menguap. Astagfirullah. Kira-kira kalau bapak tuan-tuan ditunjuk sebagai penitia, dicatat nak bantu iko. Kata malaikat muak kan nengok apa nak curang, enggak usah dicatat. Subhanallah. Elok-elok. Kenapa? Allah nengok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Awak merasa tak ditengok oleh Allah, makanya seenaknya saja orang ucap subhanallah. Ada yang separuh saja dia ngucap, Bapak. Dah sampai ke ujung. Apa kata malaikat? Usahakan memanggil Allah lagi. Memanggil seseorang saja kalau tak sempurna namanya tak elok dengar. Kami ini kan dipanggil Ustadz, Pak. Kalau dipanggil Tat, tidak akan beringat ambo, Pak. Tat, umpamanya diam saja saya, bukan tak dengar, saya diam saja. Kenapa? Ada 2 kemungkinan. Pertama murtad. Yang kedua kotat, ngetat. Tat. Jadi elok-elok memanggil Ustadz. Sama dengan kepada Allah. Subhanallah. Ini enggak. Kan enggak disuruh pula awak berleha-leha. Subhanallah. Subhanallah. Itu kalau Isya Pak subuh baru pulang lebatnya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga ini yang paling dikhawatirkan Rasul, masalah hati dengan ibadah ini. Yang paling aku khawatirkan melandamu, kata Rasul, bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Ar-riya. Riya. Makanya hati-hati kalau melakukan sebuah amal, jangan ceritakan kepada orang lain. Berbuat tapi jangan menceritakan. Berbahaya. Apalagi kalau tak ditanya, Bu. Kadang awak ini kan gatal, kadang-kadang kelengkongan awak menceritakan ibadah awak. Alhamdulillah lah Pak Ustadz, kami dah 5 tahun nih, kata ibu, tidak ada tertinggal tahajud doang. Ngapain disampaikan, orang tak bertanya. Awak bukan apa-apa ya Pak Ustadz, ya Alhamdulillah lah 10 tahun ku awak sama suami dengan anak-anak selalu puasa sunat. Mengapa? Tapi kalau ditanya harus dijawab. Bukankah Rasul pernah bertanya kepada jamaah sahabatnya, siapa di antara kalian hari ini yang berpuasa? Bukankah Abu Bakar mengangkat tangan? Saya ya Rasulullah, saya berpuasa ya Rasul. Siapa di antara kalian hari ini yang bersedekah? Bukankah Abu Bakar juga mengangkat tangannya lagi? Siapa di antara kalian yang hari ini menengok orang sakit? Abu Bakar mengangkat tangan. Siapa di antara kalian hari ini mengantarkan mayat ke kubur? Abu Bakar mengangkat tangan. Kata Rasul, siapa yang melakukan 4 hal ini, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Dan Abu Bakar ini orang pertama yang dijamin masuk surga dalam hadis. Abu Bakar, kata Rasul, fil jannah. Abu Bakar itu dijamin masuk surga. Bahkan Rasul mendoakan, mudah-mudahan Abu Bakar itu dipanggil dari berbagai pintu. Babu sholat memanggilnya, babu zakat memanggilnya, babu sedekah memanggilnya, babu zikir, semuanya memanggil. Memang Abu Bakar berbeda. Kalau ditanya boleh dijawab, kalau enggak usah diumumkan. Apalagi ini HP, hati-hati. Alhamdulillah bisa umroh yang ke-7. Ngapa pakai yang ke-7 beli soboy Pak? Memangnya kalau tak diumumkan mengapa? Iya enggak? Beda dengan komunitas awak ini ada syiar agamanya boleh. Ini maksudnya secara pribadi. Bisa menyentuh Ka'bah. Apa maksudnya itu? Supaya orang lain tahu. Bisa menyentuh Ka'bah dengan ayang bebek. Di depan saya jamaah sudah diingatkan tidak usah di video tawaf kita. Oh, tidak peduli do Pak.
Irang Indonesia itu kan agak tongka pak, mada-mada, pang carepang makam bah papului ditogah mengaringkang disuruhkan bahasa surui. Dipediokannya. Padahal tawaf itu sama dengan kedudukannya sholat. Rabbana atina, ini Ka'bah nih, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bunyi dia. Kenapa demikian? Hilang ibadah hawa dibuatnya. Kalau soal masalah dunia terserah. Engkau lebih tahu daripada aku, kata Rasul. Awak jalan-jalan, foto, terserah. Lagi di Harau, di Pantai Padang, di bawah jam gadang. Ustadz kok tahu? Ambo sendiri melakukan ini. Ambo tengok jamaah untuk itu, Pak Ambo buik puluh. Kalau untuk soal dunia terserah. Awak kan bicara ini kan dalam masalah agama. Maka hati-hati dengan hati ini. Bisa hilang semua amal ibadah. Yang keempat, hati adalah sumber kebahagiaan. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah jelaskan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ternyata sumber ketenangan kebahagiaan itu mutlak Allah berikan kepada hati orang mukmin. Jadi tak perlu mencari-cari kebahagiaan, Allah turunkan di hati awak. Itu makanya tertulis di belakang truk itu, bila hati bahagia penderitaan badan tidak terasa. Hati akan mempengaruhi bahagia tidaknya seseorang hari itu, bukan badannya. Kalau hati bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Bapak Ibu, orang kalau sudah hatinya bahagia, makan bertambuh, tidur berkoruh. Itu makanya kadang-kadang di dalam sebuah majelis, saya tidak pernah marah kalau ada jamaah tidur. Kenapa? Hatinya sedang tenang. Karena saya pernah berjumpa dengan pasien 6 bulan tidak bisa tidur, Pak. 6 bulan tidak bisa tidur. Sebab syarat untuk bisa tidur, hati harus tenang. Ternyata sebahagian jamaah sedang ramai pun hatinya tenang, bisanya tidur, Pak. Ustadz di depannya pakai mic, tidurnya, Pak. Maka saya tak pernah marah. Ada yang tidur kadang-kadang mendongkuanya, Pak. Itulah tenangnya hati itu. Di bengkel pun awak bisa tidur. Bisa tidur, Pak. Apalagi kami yang agak sibuk ini, paling lomak tidur, Pak. Saya pernah pakai sepeda motor, tak tidur di atas Honda, Pak. Bila ambo terjago setelah Honda masuk ke pari, Pak. Hati tenang. Sedang bawa Honda pun tidur, Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, sumber kebahagiaan terletak kepada hati. Terakhir, kenapa pentingnya kajian hati? Pada akhir daripada kehidupan awak ini, pagi berubah menjadi sore, siang menjadi malam, minggu berganti bulan, bulan hilang berganti tahun, menuju ke sebuah satu hari di mana tak ada lagi hari-hari. Itu namanya hari terakhir awak, hari pertama menghadap kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu kata Allah tak berguna harta anak yang banyak, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Semua ditinggalkan dan ditanggalkan orang. Yang akan menghadap kepada Allah adalah hati. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, kita bisa memahami betapa pentingnya kajian tazkiyatun nufus, manajil min qalbu, ilmu masalah hati. Sehingga dengan demikian insya Allah kita semakin berhati-hati tentang hati. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kekurangan, kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia ini kita wajib saling memaafkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.